Halo teman-teman semua, Ibu Ciapiani, biasa dipanggil memberikan tutorial mengenai cara membuat peta lahan kritis. Yang dibutuhin untuk membuat peta lahan kritis itu ada SRTM, SHP jenis tanah, SHP curah hujan, terus citra satelit. Itu butuhnya BEN 10, 7, 5, 4, 3, 2. Terus ada SHP administrasi, ada SHP DAS gitu. Pertama-tama teman-teman buka dulu ArcGIS-nya. Terus ini saya sudah melakukan praktik mengenai lahan kritis, peta lahan kritis, namun di sini saya akan membagikan tutorialnya, jadi nanti saya pakai klik ini aja. Terus kalau buka ArcGIS-nya, teman-teman bisa lakukan add file, klik tanda plus ini di add data, itu SRTM BEN 10, 7, 5, 4, 3, 2 ya. BEN 10, cara tahu itu BEN 10 dari mana sih? Ini nih, dari B10 ini artinya BEN 10, B11 berarti BEN 11 gitu kan. Yang dibutuhin itu kan BEN 10, 2, 3, 4, 5, 7 ya, udah gitu. Jadi tinggal add aja. Ini saya sudah meng-add, jadi di cancel saja. Teman-teman yang belum add, di add data ya. Citra satelitnya, terus ini SHP administrasi wilayah. Jadi wilayah studi saya kan di Kabupaten Sukoharjo, maka saya masukin Kabupaten Sukoharjo gitu. Terus DAS, peta jenis tanah, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu setelah masukin SRTM, jenis tanah, curah hujan, dan 10, 7, 5, 4, 3, 2, tahap selanjutnya itu melakukan klik di bagian Art Toolbox. Kalau teman-teman belum ada Art Toolbox seperti ini, teman-teman bisa tambahin lewat sini. Diklik aja, selanjutnya akan tampilannya seperti ini. Dan untuk klik itu tahapannya itu Spatial Analysis Tools, klik Extraction, klik tanda plus, ini kan udah ya, klik tanda plus ini, terus Extract by Mass. Nah, input raster ini itu isi BEN 10. Jadi di input raster ini setelah BEN 10 selesai, nanti diganti lagi menjadi BEN 2, 3, 4, 5, sampai seterusnya sampai habis. Untuk input raster or feature mass data itu klik ke SHP administrasinya. Kalau di sini saya pakai Kabupaten Sukoharjo. Setelah sudah, maka dinamain ekstrak BEN 10. BEN 10. Oke, ada tanda silang ini berarti tuh di penyimpanan saya itu udah ada nama BEN 10, maka diganti jadi BEN 10 gini tulisannya. Nah, hilangkan. Terus setelah itu diklik aja oke. Karena saya udah, maka saya cancel aja ya. Tapi untuk teman-teman klik oke.
Nih hasilnya ini. Ulangi cara tadi itu sampai band 2 ya. Jadi band 10, 7, 5, 4, 3, 2 itu ulangi cara tadi. Jadi dari R toolbox pilih spatial analysis tools, pilih extraction dan extract by mass. Itu cara itu sampai band 2 gitu. Kalau di sini saya udah, jadi saya tang aja ya. Dah. Ini bisa diancentang. Langkah selanjutnya itu melakukan koreksi geometri. Caranya itu masih di R toolbox, terus ya analis, pilih map algebra, terus klik raster kalkulator. Nah, di sini pakai rumus tuh. Untuk ini tuh rumusnya ekstrak 10 dan 10 tadi. Yang udah di ekstrak tadi ya. Itu dikali, oh ya ini ada kurung buka. Dikali pakai tanda bintang 0, kalau koma di bagian kalkulator ini itu diganti jadi titik, jangan pakai koma. Kalau pakai koma nanti hasilnya pasti akan gagal gitu. Nolnya ada 4, 0, 0, 0, 0, 2 kurung tutup minus 0,1. Setelah udah dinamain, lakukan penyimpanan, dinamain tua N10. Kalau sudah, lakukan oke. Cara ini dilakukan sampai band ekstrak band 2. Jadi caranya sama, yaitu spatial analysis tool, map algebra, langsung ke raster kalkulator. Terus untuk ini bisa diganti-ganti sampai ekstrak band 2, terus ininya diganti jadi band 2 gitu. Jadi caranya ini sama, 8 berulang-ulang sampai ekstrak band 2 gitu. Nah, setelah itu oke kan? Oke. Hasilnya akan seperti ini. Nih, 10. Kalau udah muncul band 10 di sini, berarti lakukan cara ulang tadi sampai ke band 2. Karena saya udah, jadi tinggal centang aja gitu ya. Oke, langkah selanjutnya itu melakukan EV. Caranya masih sama di raster kalkulator. Rumusnya itu band 5 band 5 ditambah di kurung tutup dikali toa band height toa band 4. Kalau height toa band 4 itu saya pakai yang 65535 65535 dikali toa diminus toa band 4 kurung tutup dikali toa band 5 toa band 5
minus ketua bin 4 angkat bintangnya dari 2 seperti pangkat sepertiga titik kosong gini teman-teman. Jadi jangan sampai di sini ada spasinya. Kalau nanti di sini daerah teman-teman sini di bagian sini ada spasinya, maka akan gagal. Jadi jangan sampai ada spasinya. Kalau itu lagi tuh, ini kan udah nggak ada spasinya, maka nah ada yang salah nih. Oh iya, di sini kurang tanda kurung satu lagi. Nah, hilangkan. Oke, dinamain Evi. Setelah selesai, maka klik OK. Karena saya sudah, jadi saya cancel aja. Nih, hasilnya akan seperti ini. Terus setelah Evi, kita melakukan tahap BSI. BSI Biosoil Index. Jadi rumusnya itu klik raster kalkulator lagi ya. Rumusnya itu ketua bin 7 ditambah ketua bin 4 dikurung tutup minus kurung buka ketua bin 5 ditambah ketua bin 4 ketua bin 2 dibagi ketua bin 7 ditambah ketua bin 4. Ini antara ini sama sih sebenarnya, bedanya di plus minusnya. Plus ketua bin 5 ditambah ketua bin 2. Nah begini, jadi tuh bedanya cuma di bagian ini kurang, ini tambah. Jadi antara ini sama sini itu sama, ini sama plus, ini juga sama plus ya kan. Yang beda tuh bagian sininya, minus sama plus gitu. Setelah selesai, maka dinamain BSI. Oke, kan udah ada namanya, jadi ini BSI. Setelah udah, tinggal klik OK gitu ya. Sini muncul hasilnya. Tahap selanjutnya setelah BSI itu melakukan VDI. Masih yang sama itu, VDI itu di ArthurBox, Spatial Analysis Tools, Multivariate. Ini multivariate. Terus pilih Visible Component di bagian untuk pilih BSI sama EVI. Setelah itu diberi nama VDI. Nah ini nggak usah diubah, lanjutnya klik OK gitu ya. Next itu ke Shadow Index. Terusnya itu
1 minus Tua bin 4 1 min 3 dikali 1 minus Toa bin 2 terus pangkat sepertiga ini dihitung dulu, pangkat sepertiga pangkat sepertiga 1/3. Kalau udah, ini dinamain SI. Ya, belum bisa nih, ada yang salah berarti. Oh iya, di sini belum ada kurung tutup ternyata. Oke, dinamain SI. Setelah itu setelah melakukan SI, langkah selanjutnya itu melakukan SSI. SSI ini rumusnya itu R-10. R-10-nya itu pakai yang ini. Rumusnya udah tetap sih, angkanya udah tetap. Jadi R max itu berapa, R min itu berapa. Jadi untuk R max itu 22. Jadi rumusnya itu kan R min dan 10. Jadi R min itu 0 ditambah R max itu 22.00180 dikurangi R min 0,003 dibagi 65535 Toa bin 10. Udah, berarti ini dinamain SSI. Oke, gitu ya. Terus tahap selanjutnya itu prinsipal SSI. Prinsipal SSI ini ya, bagian ini itu ke bagian prinsipal komponen di multivariat. Terus prinsipal komponen ini dipilih SSI dan SI, dinamain prinsipal SSI. Terus tekan OK. Selanjutnya itu FCD ke raster kalkulator. Terus raster kalkulator, pilih ini square root prinsipal SSI dikali VDI ditambah ya gini, terus dinamain FCD. Tekan OK. Nah, udah kan. Jadi untuk teman-teman, setelah memasukkan SRTM dan
sudah. Cara selanjutnya itu diklik dulu tuh, sugesnya diklik dulu lewat gas processing clip. Di bagian ini itu klik ini sudah, terus ininya klip Kabupaten Sukoharjo, dinamain sini boleh sudah, klip sudah juga bisa klik sudah. Kalau aku kan udah nih, jadi aku cancel aja, kalian pencet oke. Langkah selanjutnya itu melakukan BEM Sukoharjo. Caranya tuh sama-sama diklik tapi lewat ekstrak by mass. Jadi di sini itu FFTM di bagian ini klip tugas, ini klip tugas, terus ini dinamain BEM Sukoharjo. Diklik OK. Karena ini udah nggak digunain lagi, maka di uncentang aja. Nah, langkah selanjutnya itu ke spatial analysis tool, terus pilih surface nih, terus klik slop, kita melakukan slop gitu. Input rasternya itu BEM Sukoharjo. Di bagian ini dinamain slop BEM Sukoharjo. Terus diklik OK. Selanjutnya melakukan reklas. Kan enggak ya? Ini melakukan reklas ya dari slop tadi. Caranya itu ke spatial analysis tools, terus pilih reklas, terus pilih reclassify. Di sini slop dan ke bagian ini classify. Ini ubah jadi 5. Terus bagian bagian break value itu pada bagian ini tuh jadi 4, ubah jadi 4, ini 8, terus 11. Setelah 11 itu 17. Ini bagian bawah sendiri itu biarin aja. Setelah itu klik OK. Nah, kan terus di sini itu dinamain reklas slop. Juga reklas slop juga bisa sih ya. Setelah itu klik OK. Terus misalnya tampilannya belum kayak gini, teman-teman bisa ke bagian open attribute table. Di sini pada bagian ini di bagian teman-teman pasti baru sampai ini kan. Nah, belum ada kelas layarnya. Kalau mau nambahin kelas layarnya itu bisa klik bagian sini, pilih Add File, ini kelas lereng,
dan di sini pilih teks, terus oke lagi ya. Ya itu kalau udah ini bisa lakukan start editing. Setelah start editing, maka lakukan isi di sini kan masih 0 kan, di situ 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 dan seterusnya. Kalau udah, lakukan save editing, terus klik stop editing gitu. Untuk tahap selanjutnya, terus misalnya tampilannya belum kayak gini, teman-teman bisa ke properties, pada bagian simbologi, teman-teman bisa pilih kelas lereng gitu ya, ada kok nanti. Terus pilih aja nih warnanya mau apa, tekan oke. Tadi kan udah jenis tanah dan curah hujan gitu ya. Jenis tanah dan curah hujan, jenis tanah. Kalau masih dalam bentuk kayak gini, bisa lakukan klik lewat Chaos Processing, tapi saya sudah melakukannya jadi langsung pakai aja. Kalau untuk misalnya belum tahu Chaos Processing, yaitu sini script, terus bagian ini itu peta curah hujan atau jenis tanah, di sini Kabupaten Sukoharjonya, itu dinamain aja, sudah selesai kok. Curah hujan ya, curah hujan dan klip tanah. Ini jenis tanah dan curah hujan udah. Setelah udah, klik analysis tools, overlay, terus klik union. Pada bagian input feature itu diisi jenis tanah. Terus sama subdes. Setelah itu diberi nama jenis tanah union. Kalau saya udah bikin sih, jadi union jenis tanah union juga bisa. Selanjutnya bisa di oke. Jenis tanah yang awal ini selanjutnya bisa ke atribut table. Nah, di sini kan ada kayak gini. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kita melakukan dissolve pada curah hujan. Klik geoprocessing, klik dissolve ini. Terus selanjutnya untuk input feature itu pilih curah hujan. Dan pada bagian output dinamain curah hujan dissolve. Terus ini dicentang di CH curah hujan artinya. Setelah itu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Pada langkah selanjutnya, curah hujan dissolve ini diklik kanan, open attribute table. Di sini kan awalnya N tengah sama R itu belum ada. Jadi teman-teman misalnya belum di sini kan belum ada, cara nambahin gimana? Kayak awal tadi. Nih, klik table option, add field. Nah, di sini namain N tengah itu nilai tengah.
Nah, terus tipenya itu double. Setelah itu klik OK. Di bagian ini kan sebelumnya itu kan tulisannya 0 gitu loh. Kalau mau jadi kayak gini, ada angka yang seperti ini, itu bisa, itu caranya curah hujan di soft ini, di klik kanan, edit feature, dan start editing. Nah, baru deh teman-teman di situ ketik seperti ini. Kalau sudah lakukan save, nih edit. Terus langkah selanjutnya itu tambahin kolom R. Caranya sama seperti tadi. Oh iya, ini di stop editing dulu. Add fill R. Tipenya double. Klik OK. Selanjutnya di sini kan masih 0 gitu kan. Punya teman-teman masih 0 gitu kan. Kalau punya saya ini udah dilakukan perhitungan. Selanjutnya biar seperti ini, itu klik bagian seperti ini. Bentar. Bagian ini sampai ada tanda panah ke bawah. Diklik satu kali, setelah itu diklik kanan, ini yes aja. Terus bagian ini itu rumusnya 0,41, lagi-lagi komanya itu pakai titik ya teman-teman, dikali tengah, ini klik aja, terus dipangkat, pangkatnya pakai ini kayak gini. Nah, 1.09. Setelah itu tekan OK. Nah, nantinya akan muncul angka-angka seperti ini. Setelah langkah ini sudah, maka diklik saja, klik silang. Tahap selanjutnya yaitu pilih conversion tool, R toolbox. Terus pilih from raster. From raster, pilih raster to polygon. Pada bagian input raster itu dipilih reclass load. Terus di bagian field itu pilih kelas lereng. Begini. Terus bisa dinamain dengan lereng Sukoharjo. Setelah itu klik OK. Langkah selanjutnya itu pada lereng Sukoharjo tadi, itu diklik kanan, edit feature, start editing. Tadi kan kelas lereng, sini ada kelas lereng, di sini ada ls. Jadi tambahin setelah ini itu tambahin ls. Salah caranya sama seperti tadi, add field itu, terus tipenya double, jadi itu akan keluar ls1, dinamain ls1 ya. Setelah ls1 udah keluar, di double option lagi, di add klik lagi, dinamain ls, terus tipenya double, terus OK. Terus di sini akan muncul ls1 dan ls. Nah, di bagian ls1 ini nantinya dikasih angka 4, 14, 3,1, 31, 68, dan 95. Terus bagian ls ini itu diklik kanan, terus gunakan field calculator,
menggunakan rumus LS1. Harusnya di sini ada LS1, tapi saya sudah mengerjakannya gitu ya teman-teman. Di sini pasti nantinya ada LS1. Maka dibagi, saya tulis ya, dibagi 10. Setelah itu klik OK. Nanti akan muncul data-datanya seperti ini. Apabila teman-teman di sini masih ada LS1 dan di sini ada LS, maka LS1-nya, kolom LS1-nya dihapus saja. Dan misal di sini ada grid kode, ada kolom grid kode, ada kolom ID, maka dihapus saja, tidak apa-apa. Selanjutnya kita melakukan atribut table pada jenis tanah, union jenis tanah. Klik kanan, nah di sini itu seharusnya di sini banyak banget, ada keterangan dan lain sebagainya, itu bisa dihapus bagian yang lain yang tersedia seperti ini saja. Litosol dan lainnya itu lakukan merge. Terus di sini kan ditambahin huruf K. Ya, maka caranya tuh ini table option sama aja seperti tadi. Add 5, di sini kasih aja huruf K. Terus di sini double, klik OK. Untuk bagi K ini, sebelumnya kita harus melakukan klik kanan, edit feature, terus tab editing seperti biasa. Terus angka-angka ini dari mana sih? Angka-angka ini itu dari sini, udah tetap kok. Dari sini K faktor kan. Misal nih kita cari litosol, K faktornya berapa sih? Untuk litosol K faktornya itu ini 0,191. Maka di sini kita isi 0,191. Di sini tetap koma ya, bukan titik. Beda kalau misalnya di kalkulator tiap koma titik, namun di atribut table koma akan tetap koma. Setelah itu klik tombol silang. Maka langkah selanjutnya lakukan stop editing. Stop editing ya tadi. Terus langkah selanjutnya itu masuk pada bagian PL, penggunaan lahan. Apabila teman-teman sudah memasukkan data PL, maka langkah selanjutnya itu pemberian nomor CP. Ya, bentar. Nih. Namun, apabila teman-teman belum melakukan menambahkan PL, maka bisa menggunakan add data seperti biasa. Ini open attribute table dan tambahin tombol CP ini. Tombol CP ini dari mana sih teman-teman? Dari jurnal bisa. Next saja ya biar cepat. Sesuai ini sih, air tawar CP-nya berapa, gedung CP-nya berapa gitu. Dan untuk selanjutnya terset yang dimana pada analisis klik overlay dan klik intersect. Pada bagian input feature tambahin PL Sukoharjo, lereng PL Sukoharjo,
Opinion jenis tanah, curah hujan yang telah di-solve, kita lakukan save, diberi nama erosi tanah. Erosi tanah. Setelah itu lakukan save. Setelah itu kita ke attributable pada erosi tanah tadi. Ini hasilnya ya, attributable. Pada bagian ini akan muncul seperti ini, banyak banget yang udah dari awal tadi, itu kan di overlay jadi digabungin. Terus kita nambahin A di sini. Itu caranya sama aja, double option, terus fit. Setelah itu namanya itu A, tipenya itu double. Klik kanan, fit kalkulator. Maka caranya CP dikali LS dikali R dikali K CP dikali LS dikali R dikali K. Setelah itu klik OK. Maka sini akan muncul angka-angka seperti ini. Oke, untuk tahap selanjutnya itu melakukan di solve. Inputnya itu erosi tanah ya, benar. Terus ini dicentang A-nya, ini bisa dinamain erosi tanah di solve. Setelah itu oke, akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya, erosi tanah ini diklik kanan, terus open attribute table. terus bagian kelas lereng, kita lihat di bagian A untuk 0 sampai kurang dari 15 itu diberi Romawi 1. Di bawah 15 ini nggak termasuk, jadi sampai 14 itu diberi angka 1 di sininya. Terus untuk angka selanjutnya 15 sampai 60 itu diberi angka 2. Terus 60 ke 180 diberi angka 3. 80 ke 480 itu 4. Lebih dari 480 diberi angka 5, diberi Romawi 5. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke GL processing, klik di solve. Pada inputnya itu erosi tanah yang di solve. Ini diberi nama erosi tanah. Ini diganti jadi kelas erosi. Kelas erosi. Nah, di bagian ini centang
kelas erosi, lakukan klik OK. Setelah muncul seperti ini, di bagian sini itu belum ada seperti ini punya teman-teman misalnya, maka caranya itu klik kanan, pilih Properties, pilih pada bagian kategori, simbol, nah di sini kategori ini dipilih erosi tanah, maka akan muncul seperti ini. Terus warnanya dipilih ini, terus diklik OK. Warnanya itu hijau sampai merah ya teman-teman. Kalau untuk tahap selanjutnya itu kita melakukan overlay. Tahap terakhir itu klik pada bagian wake, pada bagian Widget overlay. Nah, di sini kita nambahin reclass. Sini memasukkan kelas erosi, ginian jenis tanah, curah hujan desa, lereng Sukoharjo, terus penggunaan lahan. Setelah semuanya ter-add, maka pada bagian set equal itu diklik biar semuanya sama rata, terbagi. Terus pada form dan to-nya, formnya pilih ketik 1 dan to-nya klik 5. Setelah itu dinamain tab-nya dinamain lahan kritis. Klik OK. Setelah itu klik OK. Lahan kritis akan menjadi seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Sekian dari langkah-langkah cara membuat peta lahan kritis Kabupaten Sukoharjo. Bye.